secara tun. Itu tetap ada saksi ahli itu. Jadi gunanya saksi ahli itu adalah dia betul-betul seorang ahli yang menguasai atau pakar hukum lah. Contohnya apa? Misal dia akan membuat suatu pencerahan kepada atas hukum yang ditanyakan oleh hakim atau yang ada kesulitan dalam waktu persidangan. Dia akan membuka, mengetahui dan menceritakan serta mencerahkan apa yang tidak dimengerti oleh hakim jadi mengerti. Itulah gunanya fungsi saksi ahli. Tapi saksi ahli itu kadangkala didengar oleh hakim majelis atau hakim tunggal, tapi kadangkala mereka abaikan, tidak mau dengar saksi ahli itu. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau dia tidak mau dengar keterangan saksi ahli itu, ada apa? Apakah hakim itu lebih pandai dari saksi ahli? Belum tentu. Cuma dia pegang palu, dia pegang kekuasaan. Maka suka-suka dia, saya nggak mau dengar, itu urusan saya. Saya mau dengar juga urusan saya. Nggak bisa kamu intervensi saya. Itulah kesombongan hakim namanya itu. Tapi semestinya kalau ada ahli yang maju, keterangan ahli itu, dia paling tidak bisa dengar, bisa nguping dia apakah keterangan saksi ahli ini patut untuk dicatat atau patut untuk dipertimbangkan. Kadangkala hakim itu yang punya kesadaran hukumnya tinggi, dia masih mau dengar saksinya. Memang dia sudah profesor, sudah dokter, sekolahnya lebih tinggi dari dia, dia bisa ambil ilmunya juga. Tapi kadangkala hakim tuh punya kesombongan. Saya nggak mau dengar omongan ahli. Saya nggak mau karena saya yang menentukan kasus ini. Nah, itulah hakim yang brutal, hakim yang merengsek kalau begitu. Dia nggak mau dengar. Pokoknya saya, ya, yung mau ngomong apa saya belum tentu percaya kan. Nah, itu kebanyakan begitu semua tuh hakim-hakim tuh. Seakan-akan dialah yang berkuasa, dialah yang menentukan nasib terdakwa atau nasib penggugat atau nasib tergugat tuh. Nah, di situ kita lihat adanya kelainan. Mestinya hakim-hakim yang begini, yang tidak mau mendengar keterangan dari saksi ahli itu mestinya dilaporkan. Dilaporkan kepada atasan dia. Atau dilaporkan dengan Ketua Mahkamah Agung. Apabila memang keterangan saksi itu memang sudah betul, bukan mengada-ada, bukan melakukan rekayasa. Itu banyak dari hakim juga tidak mau peduli tentang saksi ahli itu. Dianggap, ini saksi apa? Saya yang punya kuasa dalam sidang ini. Saya ketua majelisnya. Saya hakimnya. Saya bisa analisa, nggak perlu ahli ngomong. Itu pandangan mereka. Padahal mereka kan cuma S1 atau S2. Kita ini kan profesor dokter. Tidak mau dengar juga dia omongan kita tuh. Nah, itu kesombongan daripada hakim itu. Dari sisi mana sih Pak kita bisa dipanggil menjadi suatu saksi ahli di dalam suatu kasus? Dari jabatan apa, pendidikan apa? Jadi saksi ahli itu kalau untuk hukum biasanya sudah S3. S3 atau doktor sudah ya. Track recordnya. Ya, track recordnya bagus. Ada yang S2 juga sudah jadi ahli, tapi rasanya tidak afdol dia masih S2 kan. Kalau dia sudah S3, sudah profesor dokter jadi ahli itu, mantap betul. Kalau hakimnya nggak terima itu udah kebangetan itu. Itu aja. Itu kelebihannya. Iya, kelebihannya dia profesor dokter, dia sudah mengetahui tentang ajas legalitas, unsur-unsur tindak pidana itu dia bisa ceritakan semua. Nah, jika suatu kasus seorang saksi ahli menjadi saksi ahli di suatu persidangan dan saksi ahli menjelaskan, membeberkan semua persoalan yang ada di dalam kasus itu. Di dalam perjalanannya, saksi ahli benar-benar paham dengan apa yang terjadi dalam kasus itu. Namun dari sisi lain, Prof, dalam kasus itu ada yang tidak enaknya, Prof. Jika kasus saksi ahli itu bisa diterima, dan ada juga dari sisi yang ditolak. Yang diterima ini dari sisi Prof, pandangan Prof, dan yang ditolak ini pandangan Prof seperti apa keduanya? Jadi saksi ahli itu dia tidak mengupaskan masalah kesalahan daripada terdakwa itu tidak. Jadi dia mengupas masalah hukumnya. Jadi apakah itu ada restoratif justice atau tidak. Dia mengupas masalah hukum itu betul atau salahnya itu urusan hakim. Tapi unsur-unsur pidana atau unsur-unsur perdatanya itu bisa dia kemukakan. Mengapa sampai kejadian begini? Bagaimana unsurnya? Dia tidak boleh memihak kepada si A atau kepada si B. Nggak boleh. Netral aja. Nanti
hakimlah yang menentukan ini keterangan ahli sudah ngomong gini, pendapat hakim adalah begitu. Nah, itu betul. Jadi dia kutip tuh pendapat ahli itu. Setelah itu kesimpulan dari majelis hakim apa tentang pendapat ahli itu. Pendapat ahli ini menurut hakim bisa diterima, dia masukkan dalam dissenting opinion. Kalau tidak bisa diterima, dia sebutkan juga tidak diterima. Kami tidak sependapat dengan pendapat saksi ahli. Menurut pendapat kami begini. Dia tidak jatuhkan pendapat saksi ahli itu salah, ini tidak. Menurut pendapat kami tidak sependapat dengan keterangan saksi ahli itu. Jadi sebagai saksi ahli yang sudah menggeluti dan keluar masuk di dalam persidangan, sudah berapa kali Prof menangani sebagai saksi ahli dan memberikan suatu keilmuan Prof di dalam memberikan keahlian? Jadi saya nih sudah jadi saksi ahli Pak Liani, baik pidana perdata tun ataupun MK, sudah lebih dari 320 kali dalam sidang itu. Sudah mungkin ahli yang paling banyak sidang, lebih dari 320 kali. Bukan saya sok-sok, enggak, itu karena mereka minta, saya ikutin aja, saya siap aja. Kadang-kadang yang minta tuh duitnya juga nggak ada, Pak. Cuma kita beban moral, beban mental mesti lakukan itu. Duitnya nggak ada. Tidak semua kita saksi ahli itu semuanya mesti dapat duit. Tidak ada yang nggak ada duit. Kita mesti layanin juga tuh. Kasihan mereka tertimpa masalah hukum kalau nggak ada pendapat ahli. Prof puas dengan menjalankan sebagai track record sebagai saksi ahli sampai saat ini dan sebagai akademisi? Saya tuh sebetulnya ilmuwan, Pak, akademisi. Jadi kalau kita dipanggil jadi saksi ahli atau ahli, kita punya satu kebanggaan, satu satisfaction di saya. Bahwa saya ini sudah ahli, bukan lagi advokat. Ya. Nah, itu aja. Jadi kebanggaan itu yang nggak bisa dibeli dengan uang atau nggak bisa dinilai dengan uang. Itu aja kita punya satu kebanggaan, tapi nggak boleh sombong. Ada lagi dong? Saya rasa cukup dari ahli itu begitu. Saya sudah 300 kali lebih udah jadi ahli dari Jakarta sampai ke Papua. Jalan sampai ke sana. Semua jalanin. Iya, semua saya jalanin aja. Nggak ada duitnya saya jalanin juga masih tetap. Tapi yang nggak ada duit itu sedikit sekali. Mungkin 1-2%. Oke, terima kasih Prof. Ya.